Rismon Sianipar sentil Joshua Sinambela soal ijazah Jokowi, sok-sok ngajari. Rismon Sianipar merasa geram ketika ahli digital forensik, Joshua Sinambela mengajarinya cara meneliti ijazah Jokowi yang benar. Joshua menekankan dalam digital forensik tak bisa meneliti objek bentuk fisik atau analog, sedangkan Rai Suryo CS, termasuk Rismon Sianipar, meneliti ijazah Jokowi menggunakan foto yang dianalisis menggunakan error level analisis. Sebagai ahli digital forensik, kita hanya berhak memeriksa dokumen digital, bukan produk analog. Karena ijazah ini analog makanya ahli digital forensik gak ada hubungannya. Katanya melihat cara Rai Suryo CS, Joshua menekankan bahwa analisis tersebut tidak berdasar. Analisa-analisa yang dilakukan ahli pihak penuduh itu sama sekali tidak berdasar. Katanya menurutnya ijazah Jokowi tidak bisa dianalisa menggunakan ELA. Misal ELA hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tempering di file digital, bukan ijazah fisik. Ketika ijazah fisik difoto kemudian diupload ke internet kemudian dideteksi adanya tempering atau perubahan data di sana itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Hanya mendeteksi adanya tempering dokumen digitalnya. Jelas Joshua Sinambela, hubungan Joshua dan Rismon memang tak baik-baik saja. Ia menelusuri keaslian ijazah S2 dan S3 Rismon dari Yamaguchi University Jepang. Joshua menemukan fakta bahwa ijazah Rismon beda dengan yang dimiliki lulusan lain. Selain itu, ia juga mendapat konfirmasi dari pihak Yamaguchi bahwa tak pernah mengeluarkan ijazah untuk Rismon Sianipar. Setelah penemuan tersebut, baru kali ini Rismon dan Joshua bertemu. Joshua menjadi ahli dari pihak Jokowi dalam gelar perkara khusus di Bareskrim Polri berhadapan dengan Joshua Sinambela sebagai ahli digital forensik. Rismon Sianipar justru emosi. Soalnya saya bentak-bentak tadi tuh ya. Ngaku-ngaku dia apa padahal dia yang ngasih saya gak mencuri. Kalau dia gak ngasih juga gak saya terima. Kata Rismon, mungkin maksud Rismon adalah sejumlah foto dan video yang pernah dikirim Joshua lewat WhatsApp. Kini Rismon mengaku tidak kenal dengan Joshua. Dan saya tidak kenal dia. Dia mau nelepon saya sok kenal sok dekat karena sesama orang Batak. Gak kenal saya. Siapa itu? Katanya, ia juga emosi ketika Joshua Sinambela memberi pendapat dalam gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Dia di dalam gelar perkara, sok-sok ngajarin cara meneliti, kayak orang hebat aja dia. Memang siapa dia? Gak ada penemu dia di sini, gak ada prakteknya di sini. Nol, kata Rismon, dia bahkan menyebut Joshua tak memiliki guna dalam gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi. Gak ada gunanya, sampah, katanya Rismon masih tak bisa menerima pendapat Joshua yang menyatakan ijazah Jokowi tak bisa diteliti menggunakan ELA. Gak ada presentasi dia. Menceritan tentang ELA, demonstrasikanlah, gak ada. Menyanggah lintasan stempel, gak ada. Terus ngapain dia di sini? Mau ngajarin siapa kau? Aku duluan kuliah daripada kau, kata Rismon Sianipar. Rencana Rismon Sianipar setelah kasus ijazah Jokowi. Rismon Sianipar mengaku menggugat ijazah Jokowi bukan demi mengejar jabatan tertentu. Ia justru berencana memilih kegiatan lain setelah kasus ijazah Jokowi selesai. Sampai kini masyarakat masih dibuat terheran-heran atas tindakan Rai Suryo CS yang secara terus-menerus menuduh ijazah Jokowi palsu. Padahal Bareskrim Polri sudah membeberkan hasil penyelidikan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Malahan terbaru polisi sampai mengikuti permintaan tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, untuk melakukan gelar perkara khusus. Selama proses hukum berlangsung, Rismon Sianipar menjadi salah satu yang sibuk warawiri mendatangi sejumlah lokasi untuk memperkuat tuduhannya bahwa ijazah Jokowi palsu, mulai dari UGM, rumah Kas Mujo, sampai ke lokasi KKN Jokowi. Lantas sebenarnya apa yang diincar Rismon dan Rai Suryo? Ia menegaskan tidak mengincar jabatan apapun dengan adanya kasus ijazah Jokowi ini. Kalian buktikan setelah ini saya gak jadi siapa-siapa, kata Rismon saat live di YouTube Baligi Academy, Kamis, 3 Juli 2025. Dan gak pengen jadi siapa-siapa. Tambahnya, Rismon Sianipar mengaku setelah kasus ijazah Jokowi selesai ia ingin menjadi seorang novelis. Bahkan ia berencana menjadi YouTuber yang memberi edukasi soal matematika. Pengennya jadi novelis, penulis, dan YouTuber edukasi. Saya akan ngajarin matematika sajalah, katanya. Rismon mengaku tak berniat bekerja di sebuah perusahaan. Mana ada yang tahan sama saya? Mana ada atasan yang mau punya bawahan seperti saya? Gak bisa diatur soalnya, kata Rismon Sianipar. Pengamat komunikasi politik, Henry Satrio juga mempertanyakan motif dan tujuan Rai Suryo CS begitu ngotot mempermasalahkan ijazah Jokowi. Saat ini meski dikasih tahu, tujuan dia, Rai Suryo CS, apa? Dia mau lihat ijazah Pak Jokowi asli atau gimana? Kalau tentang ijazah, yang mengeluarkan UGM udah bilang asli. Cari siapa yang lebih tahu dari UGM, tukang fotokopinya atau gimana? Kan enggak, katanya, ditegaskan Henry, level untuk menyatakan ijazah Jokowi itu asli atau tidak, lebih besar UGM dibandingkan polisi.
Dan keduanya pun sudah menyatakan asli, karena itu, Henry meminta polemik ini untuk disudahi. Menurut saya, memang yang bertanggung jawab yang ngeluarin ijazahnya. Setelah UGM menyatakan asli, polisi menyatakan asli. Seharusnya levelnya mediasi saja, katanya, kini ikut pemakzulan Gibran Raisuryo, tanpa hadir dalam konferensi pers pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu, 2 Juli 2025. Padahal, Raisuryo di hari itu juga mendapat panggilan dari Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, namun Roy Suryo malah lebih memilih menghadiri konferensi pers tersebut. Hari ini kebetulan saya memang hadir di sini, tidak di Polda Metro Jaya. Karena apa? Saya, Dr. Rismon yang hari ini ada di Pasar Pramuka, kemudian Dr. Tifa yang hari ini lagi ada di tempat lain, kami siap 11.000 triliun % untuk hadir sebenarnya, ujar Rai Suryoya menyoroti status laporan yang menurutnya hanya bersifat undangan klarifikasi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, pro justia. Tapi atas rekomendasi dari para kuasa hukum kami. Karena apa? 1. Mereka-mereka yang lapor ini yang klarifikasi sekarang ini baru sifatnya undangan. Undangan klarifikasi tidak ada pro justitianya, katanya. Selain itu, Rai Suryo juga meragukan kaitan langsung para pelapor dengan pihak yang dirugikan, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Dan mereka-mereka itu tidak terkait langsung dengan korban atau tidak terkait langsung dengan pelapor, yaitu tidak terkait dengan Jokowi, katanya.